budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Bisakah budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa? Ya, tentunya bisa. Budaya kita menjadi alat pemersatu bangsa tidak hanya Indonesia, bahkan yang mendunia pun ada. Contohnya batik. Kecintaan kita batik hasil karya bangsa Indonesia sangat keren. D. Kemudian, nasional dan tantangan era globalisasi. Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang kebudayaan nasional. Nah, sekarang ada nggak sih tantangan di era globalisasi ini? Kemudian, jika ada, bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi tantangan tersebut? Apakah kalian memiliki batik di rumah? Seberapa sering kalian memakai batik dalam per bulan? Jika kalian perhatikan motif dan corak batik berbeda-beda, inilah kekayaan budaya batik masyarakat Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Karenanya, kalian harus bangga dengan ragam budaya nasional. Kalian harus percaya diri, menunjukkan identitas budaya nasional dalam pergaulan global. Teman-teman, sekarang kita simak beberapa mengenai salah satu budaya nasional yang sudah go internasional. Pada gambar tersebut terdapat para siswi asal Indonesia yang sedang mementaskan tari genjreng pada Festival Budaya Internasional di Turki pada 2013 silam. Tarian ini berasal dari Jawa Barat. Tari genjreng merupakan kolaborasi adat Sunda dan Bali. Tari genjreng ini hanya bermakna bedung dan genjreng. Oke. Nah, apa itu UNESCO? UNESCO adalah United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO telah resmi mengesahkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia. Pencapaian ini tidaklah didapat dengan mudah. Pengakuan ini merupakan buah dari promosi budaya batik ke kancah global. Meski sempat diwarnai ketegangan dengan Malaysia yang mengklaim batik motif perang rusak sebagai budaya Malaysia, tetapi pada akhirnya UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Karena itu, sebagai generasi muda, kita dituntut mampu menyuarakan dan mempromosikan budaya nasional di kancah global. Salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah mengikuti festival budaya internasional. Kita bisa proaktif mengusulkan kepada sekolah agar bisa mengirimkan siswi dan siswanya mengikuti ajang festival kebudayaan internasional. Hal ini juga sebagai wadah aktualisasi kegiatan ekstrakurikuler kesenian yang ada. Sebagai contoh, sebuah sekolah tingkat SMP di Tangerang Selatan berhasil mengirimkan siswa-siswinya mengikuti Festival Kebudayaan Internasional di Turki. Keberangkatan mereka dilepas oleh Wali Kota Tangerang Selatan ketika itu. Mereka berangkat ke Turki untuk mempromosikan ragam budaya tarian khas Indonesia. Mereka mementaskan tari saman asal Aceh, tari genjreng asal Jawa Barat, dan tarian-tarian lainnya. Selain aktif mengikuti festival kebudayaan internasional, upaya menjaga kebudayaan nasional dari tantangan globalisasi juga bisa dilakukan dengan aktif membuat konten seputar budaya nasional, lalu mengunggahnya ke laman-laman kebudayaan. Perkembangan teknologi informasi mesti dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan budaya nasional ke dunia internasional. Teman-teman, pada subbab D bagian kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertunda pada subbab D bagian pertama. Di sini, kita akan membahas tentang bagaimana sih peran pemerintah dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Selamat mendengarkan. Pada sisi negara, pemerintah semestinya secara rutin dan aktif mendaftarkan hak paten budaya nasional Indonesia ke UNESCO. Selain itu,
membuat program promosi dan publikasi budaya nasional ke masyarakat internasional. Kekayaan ragam budaya nasional mestinya mampu menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Hal ini akan menghasilkan devisa bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketika bangsa Indonesia aktif mempromosikan budaya nasional ke kancah global, maka budaya nasional akan semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Hal ini bisa mencegah klaim sepihak oleh bangsa lain atas kekayaan budaya nasional. Selain itu juga berdampak positif bagi citra dan posisi negara Indonesia dalam dunia internasional. Namun demikian, selain menyimpan sisi peluang, era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi juga menyimpan ancaman bagi eksistensi budaya nasional. Beberapa kearifan lokal masyarakat Indonesia tergugur oleh kehadiran teknologi yang merambah di berbagai dimensi kehidupan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan mempertimbangkan kearifan lokal agar budaya nasional tetap terjaga. Kita tidak menafikan sisi positif dari teknologi, namun nilai budaya nasional tetap mesti dijaga. Karena itu, pemikiran yang mesti dikedepankan adalah mencari titik temu antara keduanya agar justru saling menguatkan. Contohnya, tradisi bertani tradisional yang sangat perlu dipertemukan dengan teknologi mesin traktor yang menghadirkan efisiensi. Hal ini bisa diwujudkan misalnya dengan sistem tandur padi bersama-sama usai pembajakan sawah menggunakan mesin traktor. Dengan demikian, budaya gotong royong dan kebersamaan tidak hilang. Namun, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sawah juga dapat dilakukan untuk efisiensi biaya produksi. Karena itu, kita tidak bisa menolak kehadiran teknologi karena menghadirkan efisiensi pada berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, pada skala tertentu, semestinya kita mampu membatasi penggunaan teknologi agar budaya dan kearifan lokal bisa tetap terpelihara. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tantangan itu sangat ketat, maka dari itu kita perlu strategi untuk dapat menghadapinya. Strategi tersebut diantaranya adalah 1. Mengikuti festival kebudayaan internasional. 2. Mempublikasikan konten seputar budaya nasional. Dan 3. Mendaftarkan hak paten budaya nasional ke UNESCO. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.